Bab 997. Ada kilatan ganas di mata mereka berdua, dan mereka menatap Lin Yu dengan kejam, ingin menghancurkan pencuri kecil yang disemprotkan darah segera, tetapi mereka tidak berani membuat masalah di depan Tuan Kasen, jadi mereka cemberut kemarahan itu ditahan. Ketika gadis luka mendengar kata-kata Lin Yu, wajahnya menjadi dingin, dan dia bergegas ke wajah Xiao Ai dan Li Ji, dan tanpa sadar menamparkan wajah Xiao Ai dan Li Ji 2 kali. Kekuatan yang digunakan oleh dua tamparannya luar biasa. Setelah 2 suara yang tajam, wajah Xiao Ai dan Li Ji menjadi merah dan bengkak, dan jejak darah mengalir dari sudut mulut mereka. Lupakan. Pada saat ini, Tuan Jiasen samar-samar berkata kepada wanita bekas luka itu, dan menatap Lin Yu tanpa mengedipkan matanya, dan berkata dengan lemah, Tuan He seharusnya bercanda, tetapi bahkan jika itu benar, mereka berdua mengatakannya dengan serius. Tidak masalah, bagaimanapun, orang yang sekarat harus membuatnya lebih mengerti. Jelas, di matanya, Lin Yu tidak berbeda dari orang mati saat ini. Dia memiliki kepercayaan diri yang kuat sejak Lin Yu telah memasuki pintunya, jangan pernah berpikir untuk keluar hidup-hidup. Lin Yu menyeringai acuh tak acuh, lalu berbaring dengan lembut di atas sofa. Lord Chongga berkata, ya, meskipun kamu tidak membunuhku, aku akan kehilangan terlalu banyak darah sampai besok, jadi, untuk membiarkan saya mati, saya berharap sebelum saya mati, Anda dapat menjawab beberapa pertanyaan saya dengan jujur, dan memberitahu saya, siapa bos Anda, yaitu, Takusa. Dengan begitu banyak luka di tubuhnya, jika dia berubah menjadi orang biasa, dia pasti sudah mati. Untungnya, dia memiliki tubuh spiritual di tubuhnya, sehingga dia bisa bertahan lebih lama, tetapi jika dia melepaskannya, dia tidak akan selamat dari fajar dan akan mati. Sebelum meninggal, dia secara alami ingin tahu sesuatu yang belum pernah dia ketahui sebelumnya, seperti siapa Tuosha ini. Sebenarnya, informasi dari Lord Gaya ini bukanlah yang dikatakan Xiao Ai dan Li Ji kepadanya, melainkan ditemukan secara internal oleh Departemen Pesawat Militer. Namun, informasi yang ditemukan oleh Departemen Pesawat Militer ditelusuri kembali ke Lord Gaya, dan kemudian dihentikan. Informasi tentang Tuosha, pendiri biarawan, sama sekali tidak ditemukan oleh Departemen Pesawat Militer, dan tidak peduli berapa kali dicek, orang ini tidak ada. Yang lebih mengherankan lagi, ini bukan hanya hasil investigasi Departemen Pesawat Militer, bahkan hasil investigasi lain oleh lembaga internasional lain juga sama dengan Departemen Pesawat Militer, pada akhirnya ditemukan Tuosha tidak ada. Dan semua informasi tentang Takusa, apakah itu penampilannya atau rumor bahwa dia adalah saudara dari Master Liga Swordsman, hanyalah rumor, tidak ada bukti pasti sama sekali. Sedemikian rupa sehingga beberapa orang meragukan apakah Tuosha ini benar-benar tidak ada, itu hanya karakter tipuan yang dibuat oleh biarawan. Tetapi Lin Yu mendengar bahwa Tuosha disebutkan kenantian. Dia percaya pada siang nantian, jadi dia merasa bahwa Tuosha harus ada. Sekarang dia telah berhubungan dengan Tuan Kasen, tokoh kedua dari biara ini, dan dia seharusnya bisa mendengar dari mulut sosok kedua ini. Mintalah beberapa informasi yang tepat dan berguna. Baiklah, aku berjanji kepadamu bahwa aku akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui sebelum kamu mati. Tuan Jiasen setuju dengan sangat gembira, dan Lin Yu tiba-tiba merasa sedikit terkejut. Namun, premisnya adalah Anda memberi saya apa yang saya inginkan. Tuan Jiasen menatap Lin Yu dengan mata yang dalam dan berkata, memberi apa yang kamu inginkan. Lin Yu sedikit terkejut ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengangkat kepalanya dan tertawa, dan berkata, apa yang bisa kuberikan padamu? Selain itu, aku telah diikat di sini olehmu. Apa yang kamu inginkan? Cari saja aku. Itu dia. Hal ini tidak ada padamu, dalam pikiranmu.
Tuan Kasen berkata dengan lemah, dan kemudian mengedipkan mata pada wanita merah di samping. Wanita bekas luka mengangguk, berbalik dan berjalan keluar dengan cepat. Lin Yu melirik wanita Scar dengan curiga, lalu berbalik untuk melihat Xiao Ai dan Li Ji di sampingnya, menyipitkan mata dan berkata, mereka berdua adalah anggota biara Anda. Juga, Zhang Yuxi bersembunyi dari Anda. Apa hubungan dengan jemaah? Bagaimana dengan Ling Xiao? Bagaimana dengan Taois Li Huo? Ku bilang, selama kau memberiku apa yang kuinginkan, aku akan memberitahumu segalanya. Master Jiasen berbicara dengan tidak tergesa-gesa, suaranya tajam dan serak, membuatnya sangat tidak nyaman untuk didengar. Segera, wanita Scar masuk dari luar, memegang beberapa lembar kertas putih sepanjang puluhan sentimeter dan lebar dan beberapa pena tinta dengan warna berbeda di tangannya, lalu meletakkannya di atas meja dan mendorongnya di depan Lin Yu. Dia melirik Lin Yu dengan dingin, dan menyingkir. Ini adalah... Lin Yu mengangkat alisnya dan bertanya dengan curiga, dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Ketika Tuan Jiasen mengatakan bahwa dia menginginkan hal-hal itu dalam pikirannya, hal pertama yang dia pikirkan adalah teknik medis dan seni yang mendalam yang telah diunggah nenek moyangnya kepadanya. Jadi melihat Lady Scar membawa pena air dan kertas putih pada saat ini, dia secara alami berpikir Master Jiasen ingin dia menuliskan koefisien medis dan misterius dalam pikirannya. Gambarkan struktur internal Departemen Pesawat Militer. Tuan Jiasen berkata dengan dingin. Lin Yu tercengang ketika mendengar ini, jelas sedikit terkejut, ternyata yang diinginkan monster jelek ini adalah diagram struktur internal pesawat militer. Apa yang Anda inginkan dari gambar struktur Departemen Pesawat Militer? Lin Yu menyipitkan mata dan bertanya, apakah itu akan menyelamatkan Zhang Yuxi? Meski menanyakan hal ini, namun ia langsung merasa bahwa hal itu mustahil dalam hatinya. Bagi Zhang Yuxi, anggota biarawan harus bergegas ke markas Departemen Pesawat Militer yang hampir mati. Mereka memperkirakan telah dibombardir sebelum mereka dekat dengan Departemen Pesawat Militer. Sampah. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kamu hanya perlu membantuku melukis dengan jujur. Tuan Jiasen berkata dengan suara dingin, setiap gedung di Departemen Pesawat Militer harus ditarik. Selain itu, saya mendengar bahwa ada gudang rahasia No. 1, gudang rahasia No. 2 dan gudang rahasia No. 3 di Departemen Pesawat Militer. Anda harus menuliskan lokasi, tata letak, dan cara memasuki gudang rahasia secara mendetail dan menariknya keluar. Ketika dia mengatakan ini, meskipun ekspresinya tidak terlalu berfluktuasi, ketika dia berbicara tentang gudang rahasia No. 1 hingga No. 3, sinar kegembiraan melintas dengan jelas di matanya. Lin Yu tidak bisa menahan keterkejutan ketika dia mendengar apa yang dia katakan, tetapi dia tidak menyangka Tuan Jiasen juga tahu gudang rahasia 1 hingga 3. Tapi segera dia bereaksi terhadap sesuatu, dan berkata sambil tersenyum lebar, saya tahu, ternyata target utama Anda adalah 3 gudang rahasia Departemen Pesawat Militer. Ya, jika Anda bisa mendapatkan barang-barang di 3 gudang rahasia ini, keterampilan medis dan misteri apa yang ada di benak Lin Yu. Seluruh biara dapat diselesaikan dalam semalam dan menjadi organisasi khusus yang mendominasi dunia. Kilatan dingin melintas di mata Tuan Kasen, dan dia berkata dengan dingin, ya, saya hanya untuk benda-benda di 3 gudang rahasia ini. Bagaimanapun, Lin Yu sudah menjadi orang yang sekarat, dan dia tidak keberatan mengakui masalah itu. Maafkan aku karena tidak berdaya. Lagi pula aku sudah mati. Sebelum aku mati, sepertinya tidak layak menanggung ketenaran pengkhianat. Lin Yu menyeringai. Itu sepadan, kamu mati, tapi keluargamu tidak akan mati. Tuan Kasen tampaknya sangat menyadari kelemahan Lin Yu, dan berkata dengan percaya diri, jika kamu mati, tidak akan ada yang melindungi keluargamu. Jika kamu melukis sesuai dengan apa yang aku katakan, aku akan memaafkan keabadian keluargamu. Jika tidak,
jika kamu berani menipu sedikit pun, aku akan membiarkan mereka mati. Lin Yu tiba-tiba menyipitkan matanya ketika dia mendengar kata-katanya, dan rasa dingin yang tak berujung meledak. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan dingin, bahkan jika aku menggambar untukmu, kamu tidak ingin mengambil apapun darinya, karena penjagaan ketat dari 3 gudang rahasia ini benar-benar di luar imajinasi Anda. Ini tidak cukup untuk kamu khawatirkan, kamu hanya perlu menggambarku gambar. Tuan Kasen berkata dengan dingin. Apakah Anda memiliki orang dalam di pesawat militer? Lin Yu menyipitkan matanya dan sepertinya menyadari sesuatu. Dia menatap Tuan Jiasen dan berkata dengan sungguh-sungguh, selain itu, tingkat pemerkosaan ini tidak rendah. Kubilang, kamu hanya perlu menggambar. Otot-otot di wajah Tuan Kasen melonjak, nadanya sangat dingin, dengan sedikit kemarahan, seolah-olah dia mencoba untuk menahan emosinya. Dia memberitahumu gudang rahasia No. 1 sampai No. 3 dari pesawat militer, kan? Lin Yu menyipitkan matanya dan melanjutkan, jika dia bisa menyelinap ke gudang rahasia 1 sampai 3, maka dia setidaknya. Ledakan. Sebelum Lin Yu bisa menyelesaikannya, Tuan Kasen tiba-tiba meninju meja kopi di depannya, wajahnya berkerut seperti cacing tanah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Lalu dia berkata dengan suara yang dalam, karena Tuan dia tidak melakukan ini bekerja sama, hadiah yang disiapkan untuknya bisa dibawa keluar. Iya. Lady Scarf dengan hormat menganggukkan kepalanya, lalu berbalik dan berjalan ke perapian di sampingnya, meraih benda hitam di tanah dengan tangannya, lalu menggelengkan pergelangan tangannya, dan melihat bahwa tangannya lebih dari setengah terlalu besar. Belati merah dibakar di tubuh. Xiao Ai dan Li Ji tiba-tiba meledak kegirangan setelah melihat belati merah di tangan perempuan Scar. Mereka bahkan mau tidak mau tertawa diam-diam, ekspresi kegembiraan di mata mereka. Menantikannya, sepertinya aku tidak sabar untuk melihat pedang merah membakar kulit Lin Yu. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya setelah melihat belati merah ini. Dia menoleh dan tersenyum pada Lord Jiasen. Kamu benar-benar bekerja keras untukku. Para tamu terhormat ada di sini, jadi tentu saja Anda harus perhatian. Tuan Jiasen memiliki jejak kesedihan dalam suaranya, dan berkata dengan ringan, jika Anda berjanji untuk bekerja sama dengan kami sekarang, masih ada waktu. Lin Yu tidak berbicara, Tuan Jiasen mendengus dingin, jejak ketidakpedulian melintas di wajahnya. Seolah memberi isyarat kepada Scar Woman untuk melanjutkan. Wanita bekas luka meraih pedang pendek merah menyala dan berjalan perlahan menuju Lin Yu, matanya terus pada tubuh bagian atas Lin Yu, seolah-olah dia bertanya-tanya dari mana harus memulai. Tidak perlu membacanya, saya menyarankan Anda untuk meletakkan pedang ini kembali dengan jujur. Lin Yu tiba-tiba menyeringai pada Scar Woman, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya, dan tersenyum, jika tidak, kamu akan mati. Bahkan mereka yang duduk akan mati.